Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Waalaikumsalam Om warahmatullahi Swastiastu, wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, selamat sore teman-teman sekalian. Selamat datang di acara diskusi yang diselenggarakan oleh CLC. Dengan saya, perkenalkan Karis Setiawan sebagai moderator pada acara sore hari ini dengan tema kegagapan pembentuk peraturan menghadapi COVID-19, rakyat bingung, ekonomi melemah, kriminalitas meningkat. Nah, untuk tema kali ini sebenarnya menarik untuk kita diskusikan. Mengapa? Karena melihat kenyataan yang ada saat ini, para pembuat kebijakan katakanlah dapat dikatakan gagap. Kenapa gagap? Karena pertama, banyak kebijakan yang dikeluarkan sebenarnya tujuannya baik. Contoh, Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 10 tahun 2020, yaitu tentang pemberian asimilasi dan hak integrasi kepada napi, tetapi di sisi lain juga memberikan dampak yang kurang baik bagi masyarakat karena dinilai tingkat kriminalitas di masyarakat semakin meningkat. Selain itu juga ada peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2020. Nah, untuk membahas masalah tersebut, kita ditemani oleh Bapak Dr. Muhammad Taufik SHMH, selaku advokat di salah satu advokat di Solo ya Pak ya? Iya. Ya, selain itu Pak Taufik juga merupakan pengajar di salah satu universitas. Iya. Oke Pak, untuk memulai diskusi kita kali ini Pak, saya ada satu pertanyaan Pak. Pertanyaan seperti ini Pak. Apakah kondisi Indonesia saat ini di tengah pandemi COVID-19 merupakan suatu hal yang wajar atau sebenarnya dapat bisa menjadi lebih baik lagi Pak? Kalau menurut Pak Taufik gimana Pak? Ya, menurut saya lebih baik lagi ya. Tapi persoalan utama, kebetulan pandemi kita bukan hanya pandemi COVID-19, tapi yang paling parah adalah pandemi ekonomi. Itu yang melatar belakangnya tadi, Perpu nomor 1 tahun 2020 itu kalau dilihat besaran angkanya 405,1 triliun, itu yang terbesar justru bukan buat kesehatan. Yang 150 triliun itu justru pada recovery ekonomi nasional. Ini yang saya kaget ya. Kemudian jaring pengaman sosialnya itu dikenakan 110 triliun, kemudian insentif pajaknya 70,1 triliun, yang untuk kesehatan ini cuma 75 triliun. Itu yang membuat saya heran. Jadi ada satu pertanyaan besar, sebenarnya kebijakan ini dimaksudkan untuk menyelamatkan warga negara ya, atau menyelamatkan kebijakan keuangan negara ya, kaitannya dengan stabilitas keuangan pemerintah yang memang beberapa kali kebijakannya itu keliru ya. Jadi dilihat angkanya itu kalau yang di negara-negara lain jelas anggarannya India itu sepenuhnya untuk kesehatan. Kalau di sini angka kesehatannya hanya dari 405,1 triliun, yang untuk kesehatan cuma 75 triliun. Yang lebih besar itu justru pada recovery ekonomi ya, kemudian insentif perpajakan, dan yang 110 triliun untuk social safety net atau jaring pengaman sosial. Itu barangkali ya yang perlu dikritisi. Kemudian kalau kita mengkaitkan dengan Peraturan Kementerian Hukum dan HAM nomor 10 tahun 2010 ya. Jadi begini, di Indonesia ini tempat menahan seseorang kan ada dua, satu rumah tahanan, yang kedua adalah lembaga pemasyarakatan. Pertanyaan besarnya adalah apakah Peraturan Menteri Hukum dan HAM ya nomor 10 tahun 2020 ya, dan keputusan Kementerian Hukum dan HAM 04/2020 itu sudah membedakan antara napi yang lulus dari lembaga pemasyarakatan dan napi yang lulus dari rumah tahanan. Keduanya sangat berbeda ya. Konsep kita ini
antara tahanan dan lembaga pemasyarakatan itu sebenarnya sangat berbeda. Yang namanya tahanan itu memang ditempatkan di rumah tahanan, yang napi itu ditempatkan di lembaga pemasyarakatan. Kenapa? Karena dia disebut napi itu dia berkekuatan hukum tetap, dia harus direhabilitasi atas perilaku asosialnya, maka dia dididik dan nanti dia dilepaskan. Sebelum dilepaskan dia dibekali. Ada keterampilan-keterampilan. Dulu waktu saya masih mahasiswa, jelas itu pembinaan kepada narapidana di rumah tahanan dan narapidana di lembaga pemasyarakatan berbeda. Dan rumah tahanan tidak dipakai menahan napi. Sekarang rumah tahanan itu dipakai menahan napi. Jadi di sisi lain juga rumah tahanan dan khususnya lembaga pemasyarakatan itu juga overload, ya. Karena overload, otomatis sistem pembinaan napi, di mana napi itu dibekali keterampilan yang berperilaku asosial, psikisnya dididik, moralnya diperbaiki, nanti dikeluarkan masyarakat dia berperilaku baik, itu tidak muncul. Nah, bersamaan itu pula mencapai momentum ketika lockdown-nya tidak sinergi, karena di satu sisi ada yang menghendaki lockdown, di satu sisi menterinya menolak, ya. Bahkan terakhir itu kan baru dilakukan, lebih dulu dilakukan penutupan penerbangan lokal atau penerbangan domestik dibanding penerbangan internasional. Tanggal 24 itu kan baru dilakukan penutupan penerbangan nasional atau domestik. Ya internasional itu masih, dan itu nggak jalan, ya, karena tidak jalan gitu. Dan oleh karena itu tadi di awal disebut gagap karena tidak jelas skenarionya ini apa. Skenarionya ini menyelamatkan manusia atau menyelamatkan ekonomi. Kalau saya ditanya sebagai pengambil kebijakan publik, saya lebih cenderung ini menyelesaikan menyelamatkan nyawa, karena satu nyawa itu lebih mahal dari dunia dan seisinya, itu begitu. Kayak gini Pak, di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu 1945 ya, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia kan merupakan amanat konstitusi Pak. Iya, selain menyejahterakan kesejahteraan umum. Nah, pertanyaan ketika dua hal tersebut saling, maksudnya lebih tinggi yang mana gitu Pak? Menyejahterakan atau melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Pak? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Kebetulan saya penganut hukum progresif. Hukum progresif itu ketika hukum positif berbenturan dengan keadilan, maka yang diutamakan keadilan. Tadi, ketika kesejahteraan dengan melindungi, saya lebih utamakan melindungi. Di negara manapun, bahkan negara Gambia, negara Namibia yang tidak kaya pun, termasuk India kalau kita bicara negara dalam pengertian jumlah penduduk dan penduduknya juga tidak kaya, itu yang lebih diutamakan adalah jiwanya terlebih dahulu. Jadi dalam konsep ini tentu jiwanya lebih dulu. Nah, alih-alih kita menyelamatkan atau melindungi warga negara, awal-awal negara ini menganggarkan 72 miliar justru untuk buzzer. Ya, buzzer, kemudian beberapa di antara anggaran dari 72 itu antara lain untuk diskon tiket, promo, wisata, sesuatu yang menurut saya ya percuma saja. Saya pun termasuk mau menjadi korban. Jadi ada perusahaan perhotelan di Bali itu dengan menggunakan dia menggunakan kartu kredit, malah bayarnya boleh ngutang. Saya ditawari 600.000 itu 4 malam, ya, 4 hari 3 malam. Bayangkan itu. Itu sangat murah, itu hotelnya bintang 4. Tapi kan saya tidak ngambil itu. Ya. Jadi itu sudah sebuah test case yang dipraktekkan udah nggak cocok. Itu kira-kira, ya. Jadi hukum progresif itu ketika berbenturan dengan rasa keadilan atau kepentingan masyarakat, meskipun itu bertentangan dengan hukum positif, maka itu keadilan, ketentraman masyarakat itu yang harus didahulukan. Ya, jadi boleh mengabaikan hukum positif. Itu konsep hukum modern itu. Ya, Pak. Ya. Tapi kan sebenarnya
kembali lagi Pak, orientasinya kepada pembuat kebijakan. Ketika pembuat kebijakan tersebut tidak berorientasi kepada penyelamatan, tetapi lebih berorientasi kepada masalah ekonomi, ini kan menjadi permasalahan tersendiri. Mengingat rakyat, kami pun sebagai rakyat juga bingung gitu loh Pak. Terutama dengan berlakunya Permen Kumham, menurut saya baik itu Pak. Tetapi ketika bagus ya, betul. Tetapi mungkin ini ya Pak, seleksi untuk narapidana yang diberikan asimilasi maupun hak integrasi itu perlu diperketat supaya tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat gitu Pak. Nah, selain itu juga Perpu 1 tahun 2020 juga membuat bingung masyarakat Pak. Kenapa? Karena di ketentuan pasal 27 kan ada ketentuan bahwasanya pejabat yang mengambil keputusan itu tidak boleh dipidana maupun istilahnya diajukan di muka pengadilan gitu loh Pak. Nah ini yang membuat kami bingung gitu lah. Kalau menurut Bapak, apakah dengan berlakunya Perpu nomor 1 tahun 2020, khususnya pasal 27 itu dapat dikatakan untuk mengurangi peran negara dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, Pak? Ya, kalau saya lebih melihat begini, bahwa yang namanya hukum di asas hukum salah satunya adalah equality before the law, ya, persamaan kedudukan di depan hukum. Kemudian di pasal 50 KUHP itu memang penyelenggara negara itu tidak bisa dihukum ketika dia melakukan diskresi. Misalnya begini, contohnya, membunuh itu kan tidak boleh. Membunuh itu sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang. Tapi membunuh karena dalam rangka menjalankan undang-undang, maka anggota BRIMOB sebagai regu tembak yang diperintahkan oleh eksekutor, jaksa negara untuk melakukan eksekusi itu boleh. Itu pasal 50 KUHP. Nah artinya apa? Diskresi ini jangan disalah tafsirkan. Diskresi itu tidak berarti seseorang memiliki imunitas atau kekebasan. Tidak berarti dia memulai imun. Dia tidak diartikan seperti itu. Pasal 50 ini orang boleh menyimpangi undang-undang dalam rangka menjalankan undang-undang. Ya, saya mengambil satu contoh begini. KUHP kita memanggil seorang saksi, memanggil seorang tersangka ke depan hukum untuk dimintai keterangan itu minimal 3 hari. Tetapi dalam kondisi tertentu kita tidak bicara COVID-19 atau virus seperti sekarang ini. Misalkan ada kepulauan di provinsi di Kepulauan Aru, dia diminta untuk datang di kepolisian Ambon. Tidak mungkin dia diberlakukan 3 hari, karena itu polisi boleh menyimpangi memanggilnya 2 minggu atau bahkan 1 bulan. Itu diskresi. Nah, kembali tadi kepada pertanyaan bahwa Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang keuangan dan stabilitas, tentang keuangan negara dan stabilitas keuangan negara itu kan ada 3 dikecualikan. Penyelenggara negara itu kalau salah menggunakan uang tidak bisa dituntut, berarti tidak bisa dipidanakan. Kemudian yang kedua, tidak bisa dimintai ganti rugi, berarti tidak bisa digugat perdata. Yang ketiga, kebijakan publiknya tidak bisa dibawa ke ranah usaha. Ini tidak dikenal karena sistem pemerintahan kita ini adalah bukan monarki. Kalau monarki itu, maka di situ ada pasal yang sudah dihapus tahun 2006 oleh Mahkamah Konstitusi, pasal tentang penghinaan pejabat negara. Jadi sebagai ahli hukum, saya mengatakan sebenarnya tidak ada seorang pun di sini yang dikecualikan dari hukum. Ya, nggak ada. Karena pemerintahan kita adalah presidensial, kepala negaranya adalah seorang presiden. Kepala negara, kepala pemerintah presidensial. Ini saya luruskan dulu. Berbeda dengan Belanda. Belanda itu kepala negaranya adalah seorang ratu. Tetapi kepala pemerintahnya adalah Perdana Menteri. Nah, mereka monarki parlementer. Dan ingat, KUHP Belanda itu tidak ada pasal yang memberikan kekebalan hukum kepada Perdana Menteri. Jadi nggak ada pasal Perdana Menteri tidak boleh dipidana. Dan jadi ini secara teori hukum sudah bertolak belakang dengan proses penegakan hukum. Apa? Kalau kita belajar di semester-semester awal, proses penegakan hukum itu mengenal asas yang disebut due process of law. Menegakkan hukum tidak boleh melanggar hukum. Yang terjadi sekarang,
Bayangkan saya sebagai penyelenggara negara mengeluarkan uang 400,1 triliun, yang 150 triliun untuk recovery ekonomi, 75 triliun untuk kesehatan, 70 triliun untuk pajak, 110 triliun untuk social safety. Itu ada unsur-unsur korupsinya, masa saya nggak bisa dipidana? Itu sebuah keniscayaan, karena hukum itu tadi yang dikecualikan orang immune atau kebal itu satu, dia orang asing dengan status diplomatik, maka mobilnya ada tulisannya CD, ya, kop diplomatik. Yang kedua, menurut KUHP kita itu pasal 44 itu namanya gila. Jadi hanya orang gila dan orang asing yang berstatus diplomatik yang kebal dari hukum. Selebihnya enggak ada. Maka itu kan banyak yang melakukan perpu itu, banyak yang diprotes, kemudian rame-rame mengajukan uji materi. Begitu, ya. Iya, Pak. Nah, kalau berpikir skeptisnya ya, Pak, dengan anggaran negara yang sangat tinggi tersebut, kan ada potensi untuk dikorupsi kayak gitu. Nah, kalau saya ada indikasi curiga ini potensi korupsinya ini semakin tinggi gitu, Pak. Apabila pasal yang diuji ke MK saat ini itu tidak permohonannya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi gitu, Pak. Oke. Kan kita belajar ilmu politik, ya, mahaguru ilmu politik itu adalah Lord Acton, apa yang dia bilang. Power tend to corrupt, absolute power to corrupt absolutely. Kekuasaan itu cenderung menyimpang. Kekuasaan yang absolut, yang mutlak sudah pasti menyimpang. Jadi tesisnya ini sudah gugur ketika seorang pembuat kebijakan tidak bisa digugat perdata ganti rugi, tidak bisa dituntut secara administrasi lewat peradilan tata usaha negara, dan tidak bisa dipidanakan karena kejahatannya. Ini sudah bertentangan dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang bagus, clean government dan good governance, ya. Salah satunya kan harus ada good governance, pengelolaan itu harus bersih. Nah, kalau praktiknya seperti ini, kemudian alih-alih akuntabilitas, karena sudah memproteksi diri, you nggak bisa tuntut gue, you nggak bisa pidana gue, you nggak bisa minta ganti rugi kalau saya salah. Padahal tadi udah saya sebut, anggarannya untuk COVID-19 ini hanya 75 triliun. Selebihnya itu justru yang paling banyak itu untuk etc. itu, yang lain-lain. Ya. Jadi kita sebagai orang hukum kembali lagi kepada ajaran awal bahwa hukum itu kan untuk membuat keteraturan. Kalau kemudian dia membuat hukum tapi tidak menjadikan teratur, berarti kita tidak akan pernah menemukan hukum. Semakin kita belajar hukum, kita tidak akan pernah menemukan hukum. Nah, oleh karena itu, saya sepakat bahwa kecenderungan dengan Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang keuangan dan stabilitas keuangan, karena ada pakai kata-kata stabilitas, ya. Jadi ini heavy-nya, kalau kata orang DPR, lebih berat titik beratnya kepada persoalan-persoalan ekonomi, bukan pada persoalan-persoalan kesehatan. Itu menurut saya. Bahkan di dalam musim pandemi ini sepertinya KUHP nggak berlaku. Pasal KUHP itu kan melarang ya orang menyembunyikan barang-barang yang langka seperti APD, hand sanitizer, kemudian masker, itu yang harganya tadinya 200 perak sebiji, sekarang menjadi 3.000, itu sudah pidana. Sebagai ahli pidana saya sakit bener itu. Kok nggak ada yang nangkep? Itu sudah corruption. Lebih-lebih lagi ada yang malah menjualnya ke China ketika kita butuh diimpor lagi. Aneh begitu, ya. Jadi kalau saya bilang ini apa namanya, something wrong. Ada sesuatu yang salah. Sesuatu yang salah ini harus kita cari dan kita berikan solusinya. Itu begitu, ya. Iya, baik, Pak. Asik ini tambah, asik ini, ya. Sayangnya belum boleh minum sayangnya, ya. Iya, Pak, jangan minum dulu, nanti batal bahasanya, Pak. Nah, rugi. Iya, Pak. Tapi ini, Pak, menarik, Pak. Kalau misal membuat kesalahan itu, saya yakin semua orang, termasuk pembuat kebijakan itu tidak luput dari yang namanya membuat kesalahan, Pak. Kesalahan, ya. Nah, tetapi apabila kesalahan itu memang disengaja, inilah yang merugikan, menurut saya merugikan banyak orang, Pak. Ya. Nah,
kalau menurut Bapak, ketika suatu kebijakan itu, kalau saya berpikir skeptisnya, memang didesain seperti ini, sebenarnya apa sih Pak yang dapat kita lakukan gitu loh Pak, sebagai mahasiswa khususnya teman-teman untuk mungkin lebih dari sekedar mengkritisi atau memberikan solusi atau seperti apa gitu Pak? Ya, bagus itu. Satu pertanyaan yang menarik. Saya pernah jadi mahasiswa seperti kalian. Saya pernah muda seperti Irfan juga saya. Ya, saya dulu kebetulan selama mahasiswa saya aktifnya di media massa. Dan saya aktivis pers. Ini kritik terbesar saya. Kalau dulu yang saya ikuti semua media massa itu adalah mengkritik pemerintah. Semua media massa itu oposan penguasa, semua. Mau media kampus, media publik dan sebagainya atau media profesional tertentu. Tapi sekarang berbalik, media itu menjadi alat framing. Bahkan maestro ekonomi kita, Pak Kwik Yanggi yang baru saja menikah dengan Ibu Rima Melati itu bilang, pernah kemarin itu kita komunikasi, Pak Taufik, saya sudah nggak pernah lagi baca-baca koran. Baca-baca koran itu kok isinya kayaknya iklan pejabat. Jadi kayak tulisan isi, ya, bukan berita. Karena berita itu kan mewartakan kejadian di mana, siapa, kapan, bagaimana, seperti itu rumusnya. Baik. Nah, saya ingin menyampaikan nanti mungkin Irfan atau yang lain ini banyak, ini ada Nisa Nuris, ada udah berapa ini? 1, 2, 3, 4, udah ada 20 ya. Mestinya nanti mereka juga bisa berinteraksi ya. Saya ingin tegaskan, mahasiswa itu di masa apapun dia adalah agent of change. Dia adalah agen perubahan. Yang kedua, dia agent of intelektual. Dia adalah agen kecerdasan. Jadi dia itu calon-calon pemimpin. Jadi masa mahasiswa malah main Mobile Legend begitu ya. Mahasiswa di masa saya dulu, mohon maaf, ini saya buka rahasia saya, kenapa saya begitu homi, begitu tegar menjadi profesi hukum, itu cita-cita saya sejak SMP. Jadi saat SMP saya sudah baca bukunya Pembelaan Buyung Nasution, ya. Saya lulus SMA itu kan tahun 84, tapi sempat kecelakaan sejarah. Masuk Fakultas Ekonomi UGM, tapi cita-cita saya adalah Sospol HI dan hukum. Akhirnya tahun 85 saya merevisi diri, saya masuk Fakultas Hukum. Jadi sejak saya sebelum kuliah saya udah tahu saya mau jadi apa. Nah, saya berharap mahasiswa yang notabene adalah agent of change, agen perubahan dan agent of intelektual, dia harus mendinamisasi warganya. Ada kelompok-kelompok diskursus seperti ini, dia ikut interaktif, ya, ikut interaktif seperti ini. Jangan bikin TikTok, ya. Saya aja bingung. Saya ini pengguna, ini bukan promo ya, saya pengguna Telkomsel. Saya bingung kalau lagi mau bikin video itu, loh, kok langsung iklan TikTok masuk ke HP saya, bisa nggak itu dihapus? Jadi kira-kira kembalikan diri mahasiswa di dalam posisinya sebagai agen perubahan dan agen intelektual. Itu salah satu yang bisa mendinamisir. Karena rugi negara kalau membayari kalian, yang mahasiswa eksak itu kan biayanya lebih banyak daripada mahasiswa sosial kayak kita ini ya, dari ilmu hukum begini. Itu kalau tidak menjadi agen perubahan, tidak menemukan, menyampaikan kritik, akhirnya dia sibuk main TikTok atau Mobile Legend, ya wallahu alam. Masa kalian kalah sama yang tua-tua seperti saya ini yang masih antusiasnya tinggi, bahkan semangat saya menggebu-gebu gitu. Kira-kira begitu. Oke, Pak. Jadi sedikit wejangan dari Pak Taufik khususnya buat mahasiswa ya, Pak. Iya. Pak. Dan mohon maaf ya, saya aktif tapi saya dapat duit karena waktu itu saya aktif di media massa. Saya nulis berita kegiatan di kampus itu satu tulisan dibayar 7.500. SPP saya cuma 24.000 6 bulan. Berarti artinya saya mahasiswa yang surplus duit saat itu. Mohon maaf, kira-kira begitu ya. Pak. Biar Pak. Iya. Baik, Pak. Jadi berarti statement dari Pak Taufik terkait Perpu itu Perpu nomor 1 tahun 2020, khususnya pasal 20
27. 27 itu memang seharusnya tidak dimuat Ya, dalam ketentuan Perpu ya, Pak? yang memberikan imunitas itu nggak benar, itu sudah korupsi. Sudah Makanya korupsi ya, Pak? udah korupsi. Itu namanya kalau yang membuat kebijakan korupsi dalam undang-undang itu namanya judicial corruption. Korupsi undang-undang jauh lebih bahaya daripada korupsi duit. Kira-kira begitu. Ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Tapi kan gini, Pak, dalam pembentukan suatu peraturan pun itu tidak bisa terlepas dari nilai, bukan begitu, Pak? Pasti ada kepentingan-kepentingan yang mendominasi gitu, Pak. Nah, sependek pemahaman saya, setelah saya membaca berbagai literasi itu, dalam pembuatan kebijakannya ada 3 kepentingan yang saling bentrok satu sama lain, Pak. Antara elit politik, korporasi, dan masyarakat. Nah, biasanya elit politik dan korporasi ini saling berkompromi gitu loh, Pak. Nah, yang akhirnya yang dikorbankan masyarakat. Nah, kalau seperti ini kan mungkin benar kata Bapak, peran mahasiswa ini harus memang kritis untuk menanggapi isu-isu terkait pembuatan kebijakan dan sebagainya gini, Pak. Perubahan, Cuman begini, sebenarnya peran masyarakat ini harusnya diwakili DPR. Persoalannya DPR sekarang menjadi subordinat dari kekuasaan. DPR itu harusnya fungsinya 3 kan. 1, legal drafter, membuat undang-undang. Yang kedua, dia budgeter, menyusun perancang anggaran. Yang ketiga adalah controller. Itu nggak jalan semuanya. Di saat-saat pandemi malah dikasih insentif 300 juta buat kredit mobil. Aduh, sedih saya. Saya sedih, itu benar, saya sedih. Kok tega-teganya itu, kayak lagu aja, teganya gitu. Oke, Pak. Ayo Irfan mana nih, yang lain mana nih? Banyak nih, saya baru berdua sama hostnya ini. Ya, jadi ini nanti, ini Pak, nanti kalau misal ada pertanyaan, biar langsung ditujukan kepada Pak Taufik saja nanti, Pak. Nah, ya kepada moderatornya juga boleh, moderatornya kan juga boleh berpendapat kan. Gitu. Oh iya, Pak. Nah, saya jadi muda di depan kalian, saya jadi muda. Saya udah nggak muda lagi. Ya, saya udah nikahin anak saya yang kedua udah lulus setahun yang lalu, artinya saya udah nggak muda lagi. Ya. Oke, ya, baik Pak. Gimana? Ini kan tadi udah menyinggung sedikit tentang Perpu lah ya Pak. Nah, ini saya pengen ke Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini Pak. Nah, ini Pak. Jadi saya kan tinggal di daerah ini Pak, daerah Blora Pak, tepatnya di daerah desa itu Pak. Nah, di daerah saya itu, Blora. Ya, Blora, di daerah saya masih sering pencurian kayu ya waktu Iya Pak. Nah, di daerah saya itu sekarang masyarakat itu tingkat kewaspadanya semakin tinggi Pak. Setelah mengetahui beberapa napi asimilasi itu melakukan tindak pidana kembali gitu Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, apakah napi yang melakukan tindak pidana kembali ini memang karena terpaksa mungkin setelah keluar tidak ada pekerjaan sehingga tidak bisa makan, atau memang karena tipikal orangnya psikopat Pak? Menurut Bapak gimana Pak? Halo? Cek. Cek. Gambar kamu hilang, gambar hostnya hilang. Ya. Ini sudah ada kembali Pak. Halo. Ya, halo, kalau Pak. Di sini jaringannya bagus kebetulan ya. Kebetulan sini pakai wifi-nya Telkom, jadi bagus ini. Ya, oke, lanjut tadi kaitannya dengan implikasi di keluarkannya napi sehubungan dengan Permen Kumham nomor 10 itu ya, yang kemudian di Blora tadi kan putus di Blora, gimana tadi ceritanya di Blora? Nah, jadi di daerah saya itu masyarakat tingkat kewaspadanya semakin tinggi, Pak. Karena kan sebagian napi asimilasi kan sudah membuktikan bahwasanya dia melakukan tindak pidana kembali gitu loh, Pak. Iya, nah, menjadi residif, mengulang kembali gitu. Pak. Nah, pertanyaannya seperti ini, Pak. Apakah
napi asimilasi ini melakukan tindak pidana kembali itu dikarenakan mungkin faktor ekonomi supaya dia bisa makan, atau memang karena tipikal orangnya psikopat, Pak? Gimana menurut Bapak? Ya. Kalau saya lebih melihat tadi, saya akan membedakan. Napi itu tempatnya ada dua, satu rumah tahanan, yang kedua lembaga pemasyarakatan. Yang benar itu konsep awal rehabilitasi napi itu adalah lembaga pemasyarakatan. Tetapi seiring dengan banyaknya tokoh-tokoh penting yang terjaring korupsi dan dia takut dijadikan satu dengan napi-napi kriminal umum, maka oleh Kemenkumham, Menteri Kumham waktu saat itu, ya, Awaludin, ya, Hamid Awaludin, yang kemudian menjadi dubes Rusia itu, dimunculkanlah kemudian lapas rutan-rutan eksklusif dipakai tempat untuk nahan. Muncullah Mako 2 Brimob, muncullah kemudian di tempatnya CPM, ya, itu di Tanah Abang misalnya, dan di tempat-tempat lain yang itu sebenarnya adalah bukan tempat rehabilitasi. Ya, oke. Karena tidak ada proses berkelanjutan, jadi kalau kita bicara SPP, sistem peradilan pidana, maka napi ini kan harus sudah terhindar dari proses peradilan pidana, dia sudah selesai. Kalau sudah selesai, maka pembinaannya adalah membekali dia dengan keterampilan, kalau perlu malah membekali dia dengan modal, ya. Tapi kalau modal nggak punya, minimal modal keterampilan. Nah, celakanya klasifikasi itu nggak ada. Saya mau cari dalam skala kecil. Di Surakarta ini lembaga pemasyarakatan yang memenuhi syarat hanya di Sragen. Solo itu rutan, kemudian Wonogiri itu juga rutan, Sukoharjo nggak punya, Karanganyar nggak punya, ya. Kemudian di Klaten juga begitu. Jadi yang memenuhi standar yang bisa membina merecovery seorang napi yang berperilaku asosial menjadi berperilaku sosial dan kemudian membekali dengan keterampilan itu hanya di Sragen. Ini persoalannya. Kemudian yang kedua, kalau ini dikaitkan dengan tabiatnya, menurut saya enggak juga. Ini lebih banyak kepada satu dorongan faktor-faktor ekonomi, ya. Oleh karena itu, fungsi lembaga pemasyarakatan beda dengan penjara. Penjara ini kan alat balas dendam. Kalau lembaga pemasyarakatan atau lapas, orang dikembalikan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Itu yang tidak terjadi dalam proses kurun waktu 10-20 tahun itu tidak terjadi. Jadi sekedar balas dendam aja, masukkan lagi, pulang jadi maling. Dan ini bukan anekdot, ini benar. Orang nyuri sepeda, masuk rutan, nanti dia dididik oleh teman-temannya nyuri motor, karena ancamannya sama, pidananya juga sama. Begitu. Jadi menurut saya tidak tahu ya, kemarin itu pasti harus ada 3 institusi yang terlibat. Satu kepala BIN Badan Intelijen Negara, mestinya meneliti dulu kondisi sosial masyarakatnya seperti apa kalau napi-napi dilepas. Kemudian yang kedua, Menteri Keuangan, mereka dikasih pembelajaran, dikasih modal dulu gitu, ya. Baru yang terakhir ini Kementerian Hukum dan HAM, ini kebalik. Kementerian Hukum dan HAM membuat kebijakan, polisi berbeda. Itu Wakapolri sudah diperintahkan orang-orang itu ditembak. Bahkan Kapolres Surakarta ini juga minta itu ditembak, kan nggak nyambung. Itu tadi saya bilang, antara BIN, Kemenkumham, Menteri Keuangan nggak nyambung. Kayaknya jalan bahaya. Ini bahaya. Itu pendapat saya. Nah, kalau misalkan napi asimilasi berulah kembali ditembak dan mati, bukankah itu juga melanggar ini, Pak? Melanggar HAM, Pak? Ya minimal mengurangi jumlah penduduk, kan begitu kan? Mengurangi jumlah penduduk, mengurangi anggaran kesejahteraan. Iya, makanya itu tadi nggak nyambung. Saya bilang harusnya semua napi itu tempatnya di lapas. Kalaupun di rutan, proses pendidikannya pendidikan lapas. Yang terjadi kan enggak, napi itu tidak dididik, bahkan di beberapa tempat, mohon maaf ini kalau mau diperiksa lagi, saya meyakini sipir-sipir penjara itu hidupnya kaya. Klasifikasinya sipir narkoba itu rata-rata kepala lapas atau kepala rutan narkoba itu kaya. Saya punya contoh empiris. Saya punya satu rumah dulu disewa
5 tahun yang lalu disewa oleh kepala salah satu rutan di wilayah Surakarta, nggak saya sebut ya, nanti saya kena undang-undang ITE nanti ya. Nggak direkam Terus ini, Pak. tapi kan nggak nyebut orang, dan ketika dia kontrak rumah saya itu bilang rumah saya bagus, padahal saya nggak bagus, buktinya saya pindah cari lebih bagus. Sekarang dia bisa ngejar statusnya, rumahnya lebih bagus lagi, mobilnya ada 5. Bayangkan pekerjaan 5 tahun bisa mengumpulkan mobil-mobil yang harganya di atas 400 juta, punya rumah di atas 1 miliar. Ya, nah, ini jadi kemarin ada rumor bahwa napi-napi yang mendapat asimilasi itu konon ngasih uang antara 5 sampai 10. Ini perlu diteliti. Wakilnya rakyat, wakilnya kita adalah mahasiswa. Mahasiswa kan badan eksekutif sama perwakilannya belum punya parlemen, nah parlemennya anggota DPR. Sayangnya anggota DPR juga menyetujui, karena banyak, dan saya juga nggak tahu ya, ketika diteliti kolega-koleganya ini benar nggak dia ini punya koneksi dengan pejabat-pejabat politik misalnya. Cuman celakanya sebagai bukti bahwa mereka ini tidak, tadi saya bilang tidak ada pendidikan berjenjang untuk proses asimilasi, mereka mendapat keterampilan, ada yang ngerampoknya di jalan tol, padahal tol tuh nggak ada duit karena adanya kartu magnetik, kartu e-tol, itu menandakan di lapas, di rutan tuh nggak ada pendidikan yang menjadikan dirinya manusia. Buktinya goblok banget, masa sudah jadi napi sekian tahun, lama itu pasti kan, sampai nggak ngerti kalau jalan tol nggak ada duit ya. Mungkin kalau sore dirampok yang ada nasi bungkus kali gitu kira-kira. Ya. Iya, Pak. Jadi intinya nih ya Pak, dari proses napi di lapas itu sudah ini ya Pak, kurang pendidikan mungkin ya Pak ya. Betul, tidak pendidikan. Jadi mereka masih berpikir ini penjaraan, menjerakan. Enggak, harus memanusiakan. Tingkatannya bukan menjerakan tapi memanusiakan, dan itu yang tidak terjadi. Buktinya napinya goblok. Masa ngerampok di tol gitu, ya? Mestinya ngerampoknya distributor alat-alat pelindung diri itu, APD kesehatan itu mestinya. Banyak itu duitnya, ya. Mana nih yang lain? Irfan mana nih? Irfan belum ngomong nih, Irfan. Dari kemarin hubungin saya nih, Irfan yang ngomong. Baik Pak. Ini Pak, tadi kan udah bahas Permenkumham sama Perpu. Yes. Nah ini bahas PSBB aja ini Pak sepertinya, biar 3 kebijakan itu biar kita bahas. Nah, di PSBB sendiri ini kan tidak setiap daerah, kota, kabupaten, atau provinsi kan dapat disetujui oleh Kementerian Kesehatan, Pak, untuk status PSBB-nya. Nah, tetapi Pak, kalau misalkan suatu daerah sudah disetujui status PSBB-nya, konsekuensi hukumnya kan mendapatkan kucuran dana dari pemerintah pusat. Nah, kalau misalkan sudah mendapat kucuran dana dari pemerintah pusat, tetapi di sisi lain angka orang yang positif COVID-19 tidak berkurang, apakah ada konsekuensi hukum lain, Pak? Mungkin untuk mempertanggungjawabkan dana yang telah diberikan itu, Pak? Iya, kalau kita lihat dari PP nomor 21 kan itu ya, jatuhnya PP nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan coronavirus atau COVID-19, kalau saya lebih sepakat sebagai orang hukum, saya lebih sepakat virus Wuhan, karena buktinya Kanada, Taiwan, Australia nuntutnya itu ke China, nuntutnya ke China. Ya, kita masih berkutat pada ini pulang mudik, pulang kampung. Nah, saya ingin sampaikan dulu terminologinya ya, bahwa PP nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB itu tidak mencakup hak warga negara dan kewajiban negara selama tindakan ini berlangsung. Padahal kalau kita melihat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan, amanat itu ada. Harusnya ketika orang di lockdown atau ditutup begitu bahasanya, karena kita salah sih, harusnya kita jangan pakai istilah asing, kita pakainya lodong. Ya. Lodong itu dari keramik yang terbuat dari beling, manusia ditaruh di situ, itu kasih makan. Harusnya lodong itu, jangan pakai istilah lockdown gitu ya. Nah, konsekuensinya menurut saya, kalau kita tadi bicara, itu banyak sih ketentuan yang dilanggar. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor
13 tahun 2003 tentang tenaga kerja itu kalau PHK tentang antara 1 sampai 8 tahun kan dia tetap harus dapat pesangon minimal, nggak usah uang jasa dan sebagainya. Tapi faktanya kan tadi yang saya bilang 3 institusi Kementerian Keuangan, Badan Intelijen Negara dan Kumham serta kepolisian itu kan tidak sinkron. Nah, bagaimana konsekuensi hukumnya? Kalau kemudian mereka membiarkan, mereka itu melanggar pasal yang dahsyat, pasal 34. Fakir miskin dan anak-anak yang telantar itu dipelihara oleh negara. Bahkan ketentuan yang melarang apa itu namanya orang untuk bermigrasi itu juga nggak tepat. Karena undang-undang kita itu memperbolehkan orang untuk bermigrasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Masa kita nggak boleh sih? Ya, nggak boleh. Undang-undang nomor 39 tahun 99 kebetulan pasalnya 27 itu kan disebutkan bahwa orang itu boleh secara bebas bergerak ke wilayah Indonesia dimanapun. Warga Indonesia boleh meninggalkan dan masuk kembali kepada wilayah negara. Nah ini Pak Luhut kan bingung, ada sekitar hampir 106.000 warga Indonesia di Malaysia yang mau nyebrang. Dia bingung, ya. Belum bingung lagi ditambah kemungkinan nanti pengangguran bertambah 1,6 juta. Sekarang aja kan di Jakarta sudah 156.000 orang jobless dan kemungkinan dia homeless, nggak punya rumah. Ya, jadi pasal 34 itu masih berbicara mewajibkan. Ketika mewajibkan penyelenggara tidak melaksanakan, maka itu namanya kejahatan. Kalau kejahatan itu bisa dihukum. Itu begitu pendapat saya. Oke, Pak. Jadi pendapat Pak Taufik didasarkan langsung dari konstitusi ya, Pak, pasal 34 ya, Pak. Iya, pasal 34 itu kan hukum tertinggi, hukum positif tertinggi kan. Iya, Pak. Ayo mana yang lain yang muda-muda, masa yang galak cuman Pak Taufik, ini yang lain mana nih? Saya kan sudah ya saya mencoba vokal, tapi vokal yang argumentatif, ada legal reason-nya ya. Ya bukan cuman sekedar ngomong kenceng tapi ditanya referensinya nggak ngerti. Mana ini Irfan, nggak ada suaranya ini? Mana? Ayo, Pak. Apa ini? Pendapat apa? Baru mencari inspirasi, ya. Kita udah 45 menit loh ini ya. Kita tadi kan mulainya 4 kurang 1/4 ya. Ya kan? Iya, Pak. Tes. Oh, udah bisa nyambung kok. Dengar kan suara saya dengar kok. Suara masuk saya dengar suara Irfan kok. Iya. Ya Pak, ini suara saya dimatiin sama hostnya ini, Pak. Aduh. Ya sebelumnya terima kasih Pak, udah ini Pak, menyetujui ini untuk hadir di diskusi ini Pak. Oh iya, saya sekalian. Iya. Monggo. Ya. Lanjut. Sekalian ini ya Pak, puasa ini ngabuburit sambil berdiskusi. Ya, gini Pak, saya tuh dari Sragen. Di tempat saya tuh ini kita bahas tentang kebijakan Permenkumham tadi ya Pak, soal pembebasan narapidana. Nah di tempat saya tuh dulu aman-aman saja Pak, karena di desa ya cuma adanya petani apa ya Pak, ke sawah. Tapi ini semenjak COVID melanda, begal pun sampai ke desa juga Pak. Waduh, yang diambil apa? Ada traktor nggak? Ada traktor. Ya itu Pak. Nah ini kan juga dilematis juga Pak. Kan argumentatifnya dari Kemenkumham kan melihat dari situasional kondisi lapas yang overload ya Pak. Nah itu kan HAM untuk HAM. Tapi kan di sisi lain juga dilematis juga. Banyak kriminalitas yang terjadi. Otomatis kan mereka juga masuk lagi Pak ke diproses kan, dimasuk ranah hukum lagi. Nah itu. Nah yang saya tanyakan soal ini Pak. Banyak kejahatan sekarang itu modus operandinya tuh bermacam-macam. Lebih gimana ya, frontal lah Pak. Begal masuk ke Alfamart, lebih copet di jalan, curas ya, pencurian dengan kekerasan dan pencurian dengan pemberatan. Tambahan pemberatannya. Nah itu. Tapi ada juga beberapa itu yang ini Pak, dia berbuat kejahatan tapi cuma sebatas
memaling inilah padi, terus Ya, apa lah itu yang nggak senilai dari apa yang dilakukan untuk risikonya. kejahatannya. Ya, Nah itu ya. dengan argumen alasan karena untuk kebutuhan keluarga. Nah, menurut Bapak sendiri menyikapi kayak kejahatan yang seperti itu gimana, Pak? Ya, ini satu pertanyaan menarik dari Irfan di Sragen. Saya pikir bukan hanya Irfan, saya juga menjadi korban orang tidak baik. Karena apa? Tiba-tiba sekarang dimintai iuran, perumahannya itu mau pasang CCTV, mau pasang pagar yang semi apa, mau pasang gerbang yang semi permanen. Nah, saya bilang, saya ini kan penganut progresi, saya bilang sedikit melebar dulu ya. Saya bilang, loh, yang di penjara itu jangan kita, yang di penjara itu orang jahat. Masa kita orang-orang baik di penjara begini, diawasi begini, yang diawasi itu orang jahat. Akhirnya CCTV-nya ditolak. Bisa, nggak jadi iuran beli CCTV, tapi siskamlingnya. Kembali kepada tadi, bahwa di dalam konsep hukum yang modern, proses pemidanaan ini kan bukan, kita sudah meninggalkan balas dendam, sudah meninggalkan lagi penjeraan biar orang jera, tetapi kita sudah meningkatkan lagi bahwa dia harus diberlakukan secara manusiawi. Nah, pertanyaannya, dari mana sisi manusiawi ini bisa kita dapatkan? Yang pertama, kebijakannya dulu. Ketika orang tidak memiliki kemampuan apapun, tidak memiliki keterampilan apapun, menurut saya, yang ini yang keliru, ya, justru mereka ini dikeluarkan, sementara di luar otomatis pabrik tutup, nggak mungkin orang bekerja. Kalaupun punya rumah makan atau warung-warung juga nggak bakal banyak pengunjung karena sektor realnya tidak bergerak. Kenapa tidak lebih bagusnya mereka, karena ini pandeminya adalah pandemi serangan virus, kenapa mereka tidak misalkan diberdayakan bikin masker sehingga masker jadi murah? Atau mungkin mereka bikin tempat tidur yang bisa lipat, itu bisa jadi murah. Mereka juga disuruh bikin industri sabun rumah tangga yang dulu kita waktu masih kecil bikin sendiri waktu itu, sabun deterjen itu bikin sendiri. Kenapa tidak diarahkan ke situ? Jadi sebuah kebijakan hukum, salah satu diantaranya adalah pembebasan bersyarat, selalu harus bersentuhan dengan ekonomi. Maka ada namanya hukum ekonomi. Hukum dan ekonomi selalu bersentuhan. Ada yang kita menyebutnya sebagai mana yang lebih tinggi. Ketika dilepaskan itu ada nggak cost and benefitnya? Lebih tinggi mana benefitnya sama cost-nya? Kenyataannya secara faktual justru cost-nya lebih tinggi dari benefitnya. Karena yang dikeluarkan itu nggak punya keterampilan apa-apa. Yang di luar nggak bisa ngasih dia apa-apa. Oleh karena itu hukum modern itu hukum yang harus memperhitungkan cost and benefit. Mana yang lebih diuntungkan dulu, ya. Oleh karena itu keluarlah kemudian aliran hukum dari hukum positif, kemudian muncullah hukum progresif. Di situ disebutkan tidak semua penjahat itu dipidana. Tidak semua pidana itu adalah perampasan kemerdekaan. Ada pidana yang berupa sanksi sosial, ada pidana kerja paksa, dan itu yang tidak kita tempuh. Jadi sebenarnya kalau tadi 3 institusi, Kementerian Keuangan, kemudian Badan Intelijen termasuk kepolisian dan Kemenkumham ini berintegrasi, saya pikir mereka akan tahu solusinya. Kalau ketika daripada dikeluarkan nggak punya keterampilan, dia nyolong, ya lebih bagus ditempatkan di penjara atau di lembaga direhabilitasi di rumah-rumah lainnya, tapi dipekerjakan. Itu dia dikasih uang sehari 30.000 aja udah seneng itu, ya. Karena 30.000 kalau kali sebulan kan 900, bayangkan. Dia nggak kemana-mana dapat uang 900.000. Sekarang aja pekerja di Jakarta itu pada gelandangan jadi homeless, jobless dulu jadi homeless, dia nggak punya rumah itu. Jadi terus bagaimana kemudian kaitannya dengan mencuri yang kecil-kecil? Mencuri yang kecil-kecil menurut saya tidak perlu di penjara, dia diberikan sanksi sosial atau apa namanya pidana sosialnya ya tadi disuruh ngetik, disuruh bikin apalah begitu yang lebih bermanfaat. Itu kira-kira jawaban saya. Ya. Baik Pak. Ini ada pertanyaan Pak. Yes, gimana? Pertanyaan seperti ini Pak.
mengenai masa yang main hakim sendiri terhadap Ya, pencuri, bagus itu. Ya, bagaimana ya. prosedur pidana yang berlaku terhadap yang main hakim itu sendiri, Pak? Mengingat Ya. di era Oke. saat ini kan banyak sekali Betul. kasus pencurian gitu, Ya, Pak. ya. Bagus. Itu yang lain pada monitor ya itu ya. Oke, saya jawab. Kalian di sekolah Fakultas Hukum mengenal yang disebut asas fiksi hukum. Berlakunya hukum itu menggunakan asas fiksi hukum. Apa itu asas fiksi hukum? Ketika sebuah peraturan diundangkan, sudah masuk di lembaran negara, maka semua orang tidak perlu harus sekolah hukum, tidak perlu drop out hukum untuk belajar hukum, dia dianggap mengerti hukum. Nah, artinya, apapun tindakan masyarakat main hakim sendiri itu tidak benar. Bahkan kan pernah ada ya beberapa waktu lalu ada anak remaja lah begitu ya, usianya belum sampai 15 tahun nyuri celana malah diviralkan, tuh nggak boleh. Di negara barat itu anak-anak korban kejahatan nggak boleh diwawancara, namanya aja disingkat, wajahnya aja diblur. Di negara kita diwawancara, ditampilkan di televisi, direkam di handphone, kemudian dibagikan. Jadi bagaimana hukumannya? Di dalam kondisi apapun, maka hukum itu tetap harus berlaku. Artinya tidak ada alasan pemaaf bagi orang yang main hakim sendiri. Karena itu tadi, asas berlakunya hukum menganut asas fiksi hukum, bahwa ketika sebuah peraturan diundangkan, maka semua orang dianggap telah mengerti hukum. Jadi tetap dihukum. Kasih tahu kepada yang lain, kalau terjadi kasus pencurian seperti itu, jangan dipukuli, ditangkap itu boleh. Masukkanlah mungkin ke pos ronda atau apa, dijaga begitu, nanti panggil polisi. Baru itu benar-benar menjalankan hukum dengan cara melindungi hukum. Jangan lupa, due process of law itu artinya ketika kita menjalankan hukum, pelaku kejahatan pun juga harus mendapat perlindungan hukum. Bukan dia menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum, bukan. Jadi tetap berlaku di dalam posisi apapun. Nah, justru sebaliknya, bagaimana ketika terjadi pencurian di saat muncul musibah, maka ancamannya hukumannya ditambah sepertiga. Jadi lebih berat, lebih diperberat, biar dia ngerti gitu. Itu jawaban atau pendapat saya. Oke, baik Pak. Tapi realita di masyarakat kalau saya lihat ya Pak, tidak semua itu paham hukum gitu loh Pak. Walaupun ada asas fikih hukum. Nah ini kan sebenarnya yang jadi masalah Pak. Asasnya sudah ada, tetapi di sisi lain masyarakat juga tidak paham terkait asas itu, sehingga masyarakat melakukan main hakim sendiri, seperti itu Pak. Ya. Kalau itu dari ilmu sosiologi hukum namanya mirror of society. Bahkan saya sedih, mungkin kalian juga dapat ya hari ini di kejadian kemarin pagi, dini hari di Solo ada perempuan dijamret di depan kantor pos, buru-buru ngejar. Orang-orang malah pada ngerubung yang jadi korban. Mestinya dikejar, orang ada naik motor, motornya juga masih kok. Jadi ada ibu-ibu mungkin nunggu temannya atau apa, dijamret tasnya lari. Orang-orang pada datang, mestinya dikejar pakai motor. Kenapa? Karena saya seperti itu ngejar. Saya kejar pakai batu juga takut itu penjahat itu. Jadi nyolong. Dia masuk perumahan, ketahuan nama saya, bawa batu besar, saya lempar. Dia ketakutan sampai lupa nyetar motor. Motornya didorong terus sampai akhirnya lari. Jadi kalau saya bilang ini adalah mirror of society, cerminan dari masyarakat kita. Kenapa? Karena kita punya tokoh-tokoh yang tidak bisa dijadikan panutan. Hukum ini menjadi anomali. Kita punya banyak hukum, banyak peraturan, tapi hukum nggak bisa dijalankan. Karena itu mungkin masih ingat ya, itu padahal sudah meninggal 20 tahun yang lalu, Zainuddin MZ. Ya, itu benar bahwa hukum itu tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Nah, itu yang terjadi sekarang. Karena tidak terjadi praktek hukum yang sebenarnya, maka masyarakat membuat hukum sendiri meskipun itu salah. Itu yang tadi saya sebut mirror of society, cerminan dari masyarakat kita. Masyarakat kita seperti itu. Tapi kalian-kalian yang belajar di bangku sekolah hukum atau fakultas hukum nggak boleh berperilaku seperti itu, harus ngasih contoh. Jangan kayak ketua RT di Semarang, ada orang perawat korban COVID-19, nggak boleh dimakamkan, malah sekarang dia jadi orang terkenal, masuk Polda, masuk tahanan Polda. Runyam kan, nggak bisa puasa merdeka kayak kita, nggak bisa lebaran gitu ya. Jadi tetap harus perlu di shock terapi begitu. Baik Pak.
Iya juga sih Pak. Sebenarnya kan melihat kondisi masyarakat yang masih seperti saat ini, edukasi hukumnya masih belum terlalu Ya, baik, ditambah pandemi COVID-19 ini kan sebenarnya memperburuk keadaan Pak. benar. Nah mungkin edukasi-edukasi hukum seperti ini, diskusi-diskusi seperti ini memang perlu sering dilakukan ya Pak, supaya bisa mengedukasi Ya, masyarakat pada khususnya ya Pak. eh, ya, terus selain itu kepedulian sosial kita juga harus ditingkatkan. Saya memberi contoh ya. Saya kalau bukan puasa itu memberikan nasi bungkus itu tiap Jumat ke masjid. Berhubung sekarang puasa dan ternyata banyak orang tidak punya pendapatan, banyak orang lapar, ya saya bantunya nasi. Jadi di depan kantor, ini di kantor kita, MTNP Law Firm ini di bawah, saya kan di lantai atas nih. Di lantai bawah itu kita gelar meja, ada 50 nasi bungkus yang layak. Ada telurnya, ada kuahnya dikit, terus dikasih air mineral. Itu kita tulisi gratis. Tapi karena masyarakat kita ini belum terbiasa, dikiranya bayar. Ya besok mau saya rubah, tulisannya mau saya ganti tulisan gratis doang gitu ya. Itu salah satu bentuknya. Kemudian yang kedua, ruang-ruang diskusi, ruang-ruang publik seperti ini harus makin diperbanyak ya. Yang ketiga, saya sebagai ahli hukum pidana jangan terlalu sering men-share kejahatan, sadar atau tidak, itu membuat masyarakat takut. Lebih buruk lagi, masyarakat meniru. Kalau nanti nangkep maling digebuki sampai mati dan sebagainya. Nggak boleh. Saya paling menolak ketika dalam WhatsApp group itu ada peristiwa-peristiwa kejahatan di-share. Saya pasti nolak. Jangan, kita harus mengedukasi. Jadi pengertian belajar hukum itu tidak mesti harus di bangku kuliah. Dalam kehidupan sehari-hari tadi kepedulian sosial, berperilaku sosial, mau sedekah dan bercakap-cakap di WhatsApp group itu percakapan yang jangan ada kekerasannya. Takut saya nggak pernah. Kalau ada korban kecelakaan atau apa itu saya delete, nggak tega saya lihat. Kira-kira begitu cara kita mengedukasinya. Oke Pak. Baik Pak, ini kan tadi sudah membahas berbagai kebijakan toh Pak. Nah, berdasarkan sependek ilmu yang saya dapat di perkuliahan itu, dalam pembuatan kebijakan yang ideal seharusnya kan melihat kondisi situasi masyarakat, Pak. Landasan sosiologisnya seperti apa. Nah, tetapi melihat kondisi pandemi COVID-19 saat ini kan tidak memungkinkan, Pak, untuk melihat kondisi suatu masyarakat seperti apa. Karena nanti kalau misalkan suatu kebijakan dibuat terlalu lama, justru kurang memberikan kepastian, Pak. Nah, itu solusinya gimana, Pak? Menurut Bapak? Ya, ini satu pertanyaan menarik. Hukum itu kan diletakkan dua, satu HAM yang dua kepastian hukum. Maka di dalam perkara-perkara tertentu, ya seperti perkara-perkara pidana, itu mestinya nggak boleh tahanan itu berlama-lama. Mereka harus dilakukan sidang secara online. Jadi secara online. Jadi korban-korban kejahatan itu jangan lama-lama di penjara. Mereka itu lama-lama jenuh. Mereka pasti pada akhirnya akan melakukan kejahatan. Maka ruang yang paling bagus itu kan sudah ada itu ya, surat edaran dari Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2020 tertanggal 27 April ya, yang memerintahkan persidangan pidana itu bisa dilakukan secara online, dan kita sudah melakukan online. Oleh karena itu pemidananya juga jangan panjang-panjang lah. Kalau pasal 170 selesai masa tahanan pas bandrol besok dilepasin begitu ya. Terus terkait tadi bahwa supaya masyarakat ini mau menyontoh kepada kita bahwa kebijakan publik itu mestinya harus didasarkan pada dua hal. Satu, lokal konten kita, kondisi lokal kita itu seperti apa. Kemudian yang kedua, perilaku masyarakat kita seperti apa, dan yang ketiga, zamannya seperti apa. Kalian mesti belum lahir. Kalian lahir tahun berapa? Itu dulu ada undang-undang tentang lalu lintas, undang-undang nomor 14 tahun 92. Tahun berapa kalian berdua? Tahun 92 udah lahir belum? Belum, Pak. Nah, saya tanya, itu dulu ada undang-undang ditentang karena undang-undang tidak mencakup dua hal, tidak mengandung lokal konten, tidak peka terhadap situasi dan kondisi masyarakat, dan yang ketiga itu bukan berasal dari rumpun
rumpun kita. Jadi pada saat itu Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, Undang-Undang nomor 14 tahun 92, sampai memakan korban mahasiswa UMI, saya udah lulus ya, saya lulus tahun 91, 8 mahasiswa meninggal karena berdemo. Dulu mahasiswa berdemo loh, bukan berarti saya ngajarin kalian demo, tapi itu dulu demo. Kenapa demonya? Membuat peraturan harga sepeda motor masih 1,5 juta, tapi orang nggak pakai helm didendanya 400.000. Orang nggak bawa SIM didendanya 500.000. Akhirnya undang-undang itu ditolak, muncul penolakan meluas. Akhirnya undang-undang itu tidak jadi diberlakukan. Nah, nggak boleh. Jadi rumusannya membuat undang-undang itu, satu harus local content, yang kedua itu kondisi masyarakat saat itu, yang tiga tadi saya bilang hukum itu selalu berhubungan dengan cost and benefit. Ekonomi masyarakatnya kayak apa? Ya, kalau kalian membuat peraturan tidak memperhatikan tiga hal itu, ada dua, peraturan itu akan menjadi etalase, kitab undang-undang dipajang rapi, atau akan terjadi breaking law, dia akan ditabrak terus, Itu kira-kira jawaban saya. Oke, Pak. Ini sampai saat ini belum ada yang tanya lagi nih, Pak. Iya, seru ya. Kita mainnya kayak main TikTok nih, bertiga aja. Ya. Tapi nggak apa-apa lah, insya Allah mereka menjadi pendengar lah ya. Minimal mereka syukur-syukur merekam, nanti disampaikan kepada teman-temannya dalam posisi offline, begitu kan bagus juga. Saya juga merekam. Nanti mau saya muat di channel YouTube saya itu, MTP Law Firm itu punya channel YouTube. Jadi saya kadang merekam kalau nggak ada. Kemarin kan ada wawancara lumayan lama, 1 jam juga dengan Radio Bravos. Nah itu biasanya saya rekam, kita edit, biar mengedukasi masyarakat, itu tanggung jawab saya. Bener nggak? Sekolah tinggi-tinggi kalau cuma dipakai buat di sendiri ngapain? Karena pengacara nggak butuh dokter, pengacara cukup essay aja cukup. Ya, ya gitu. Pak, baik Pak. Ini ada lagi tuh, ada yang mau nanya tuh. Siapa? Izin Pak, saya mau bertanya. Alvendo ya, oke. Ya, kebetulan saya dari Karanganyar nih Pak. Oh, tapi saya pikir tadi kaget. Saya pikir kamu dari Nusa Tenggara Timur. Nama kamu Alvendo soalnya. Iya benar dari timur Pak, tapi Karanganyar timurnya. Nah, ya. Pertanyaan saya itu agak mundur sedikit berkaitan tadi tentang main hakim sendiri. Tadi Bapak katakan bahwa atau Bapak sampaikan bahwa tidak dibenarkan ketika masyarakat main hakim sendiri. Nah, kemudian ketika ingin menyampaikan kebenaran kepada masyarakat bahwa bukan seperti itu penegakan hukumnya, lalu respon masyarakat tuh begini, Pak. Jadi kayak seakan-akan masyarakat itu kurang menerima sikap kita yang terlalu idealis. Orang tua kamu masalahnya belum pernah dicuri, belum pernah mengalami pencurian, perampokan. Jadi masyarakat itu seakan-akan hanya dalam emosi. Nah, menurut saya terlalu idealis menyampaikan kebenaran tentang penegakan hukum itu ternyata kurang diterima di masyarakat. Lalu seperti apa Bapak ketika kita harus mengedukasi masyarakat itu supaya penegakan hukumnya itu lurus tanpa melanggar hukum lainnya. Nah, jadi penegakan hukum itu sendiri benar gitu Pak. Terima kasih. Ya. Bagus ya dari Alvendo ya. Alvendo bagus nih pertanyaannya. Kamu tetap timur dulu. Timur juga ya, maksudnya timur dari saya berdiri, dari saya duduk, saya di Solo, kamu di Karanganyar, di timur ya. Jadi memang antara hukum positif dan keadilan itu dua hal yang tidak bisa disandingkan. Jadi kalau ada yang membuat seminar, mari kita tegakkan hukum dan keadilan, itu udah salah. Dari sisi tata bahasa udah salah, apalagi dari sisi idealisme hukum. Karena keadilan itu mesti harus lebih tinggi. Hukum di sini, keadilannya itu lebih tinggi. Jadi menegakkan hukum itu dalam rangka meraih keadilan. Pertanyaannya, bagaimana Pak tadi yang idealis itu kadang tentang masyarakat, karena mereka selalu berujar pada pengalaman empirik. Saya pernah kecopetan, saya pernah kecurian. Nah, kalau terjadi semacam itu, jawabannya adalah sederhana. Sekarang kalau orang yang kamu perlakukan itu kerabat kamu, mau nggak? Karena begini, seseorang melakukan kejahatan itu ada dua. Tadi seperti ditanyakan oleh hostnya. Satu, karena gennya memang gennya maling, gen jahat. Ya. Kemudian yang kedua,
karena faktor-faktor eksternal dia yang memudahkan dia mencuri. Nah, jadi maka jawabannya bagaimana? Kalau memang kondisi-kondisi eksternal itu memudahkan dia mencuri, pasti dia mencuri. Karena itu ada banyak peraturan, salah satunya peraturan Mahkamah Agung yang menyebutkan bahwa pencurian di bawah 2,5 juta dengan syarat barangnya itu ada di luar, maka dia disidang dengan acara singkat. Masuk kategori tipiring, tidak perlu ditahan, tapi tetap dihukum. Jadi jawabannya memang menegakkan keadilan itu beda dengan menegakkan hukum. Menegakkan hukum itu dengan robot bisa, menegakkan keadilan harus dengan hati nurani. Kenapa? Karena ada yang disebut faktor meta yuridis. Apa itu? Orang melakukan kejahatan itu motifnya apa? Beda-beda. Kalau dia jambret, ya berulang-ulang nyuri, nyolong berkali-kali, udah ada yang hukum sendiri, meskipun saya nggak setuju ya, Alvindo, itu biasanya polisi kita itu bahasa Jawanya titis, ya, itu padahal nggak seperti yang kalian lihat, dia bisa nembak di bawah tempurung persis, itu padahal nggak lari ditembak, kalau lari ditembak bukan kena ini betisnya, tapi kena punggung atau kepalanya kalau lari ditembak, itu udah ditangkap dulu, ditembak baru dornya 2 kali, jadi seolah tembakan peringatan 3 kali gitu. Ya, jadi tetap kalian ayu yang belajar di Fakultas Hukum memang menegakkan hukum itu berkait juga dengan peradaban. Kalau masyarakatnya makin beradab, hukum itu makin baik. Kenapa Belanda itu sampai LP-nya kosong? Ya, karena di sana itu orang diberlakukan dengan baik, bisa nonton TV, diberi pinjaman majalah. Itu tadi yang saya bilang fungsi-fungsi lembaga pemasyarakatan. Jadi kalau kemudian produknya orang jahat itu kan karena 2, dia tidak mendapat edukasi yang baik, yang kedua dia tidak mendapat kesejahteraan sosial, ya. Oleh karena itu di dalam posisi apapun, ketika kita menangkap pencuri, kita menangkap orang jahat, ya kita apa bedanya kalau kita juga menjahati dia, benar nggak? Kita hukum sesuai proporsinya. Pertanyaannya sekarang saya balikkan kepada Alvindo, berani nggak tetangga kamu itu mukuli koruptor gitu? Mukuli bandar narkoba gitu, nggak berani. Yang dipukuli itu yang nyuri apa tuh namanya tadi di desa-desa itu, nyuri sepeda udah nggak bisa, ya udah dijual nggak lemah misalnya, karena terbentur ekonomi. Tetapi kita sepakat siapapun yang melakukan kejahatan dia dihukum, tetapi hukuman itu tidak harus penjara. Yang pertama, yang kedua, tidak semua penjara itu adalah tempat balas dendam. Itu juga hukuman. Terima kasih. Begitu Alvindo ya. Sip. Mungkin ada feedback dari Alvindo. Mungkin ada feedback dari Alvindo. Atau cukup? Mungkin ada feedback, Al? Dari jawabannya Pak Taufik? Udah cukup. Itu Amira Hasanah, mana lagi tuh? Mungkin ada feedback. Ini Pak Alvindo ada feedback, Pak. Oke, silakan. Terima kasih Pak atas penjelasannya, jadi tercerahkan kali ini. Tetapi rasa-rasanya juga sulit juga Pak. Tetapi di desa saya itu udah tertulis apa namanya, semacam poster atau tulisannya itu begini. Gimana? Anda berani mencuri, nyawa Anda hilang di sini. Nah itu saya juga kaget. Kira-kira karena mereka mendalilkan itu ini adalah konsekuensi yang udah disepakati oleh masyarakat di situ dan oleh para tokoh juga diiyakan. Notabene ya masyarakat tentunya ikut aturan tersebut. Ketika terjadi ada pencurian dan sebagainya, ya maling tersebut juga habis di situ lah, kira-kira seperti itu Pak. Nah kemudian merubah mindset di desa itu terkadang tuh susah Pak. Secara teori pun mental. Jadi masyarakat tuh ya tadi secara empirik mereka secara emosional kemudian mengumpatkan kata-kata tersebut kemudian ditulis seperti itu untuk ya bukan hanya jargon tetapi dilaksanakan. Nah itu kira-kira gimana ya Pak? Nah itu satu
kondisi yang tadi saya bilang, secara sosiologis itu adalah mirror of society, cerminan dari masyarakat kita. Masyarakat kita itu kelangkaan tokoh, kelangkaan panutan, akhirnya dia tidak percaya kepada. Jadi kunci pertamanya dia nggak percaya sama hukum itu, Alvindo itu. Saya yakin dia nggak percaya sama hukum. Hukum itu ya hukum positif maksud saya. Dia nggak percaya sama hukum, maka dia menciptakan hukum sendiri. Tetapi apapun namanya, pernyataan itu salah loh, ya. Bahkan itu sudah mengintimidasi, itu mengancam itu. Siapapun kamu mencuri di sini hukumannya adalah mati. Ingat nggak dulu di Jakarta itu ada orang yang masuk masjid, ya, dia bawa speaker, bawa itu amplifier, dipukuli mati. Ternyata pekerjaannya memang ini service amplifier. Bayangin coba, ya, nggak boleh. Ya, seperti Alvindo yang notabene termasuk agen intelektual, agen perubahan, ngasih contoh kepada masyarakat, nggak boleh lah. Terus kalau mungkin waktu-waktu tertentu diadakanlah ngobrol lah secara terbuka seperti ini, ya. Tidak harus lewat medsos seperti ini, tapi kita bisa ngomong di wedangan, ya di mana lah itu, di pertemuan RT. Itu nggak boleh, karena menegakkan hukum itu harus dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum. Bedanya apa? Orang berpendidikan hukum dan tidak. Mereka melanggar hukum itu karena mereka nggak ngerti hukum. Tetapi kita yang belajar hukum, mau tidak mau, harus mau merubah kondisi ini. Merubahnya apa? Arahkan ke hal-hal yang benar. Membuat intimidasi itu nggak boleh. Ini saya kasih tahu, baru saja terjadi, kita menangani perkara Prodeo, ada orang mendatangi seseorang karena dia membuat status di Facebook, berombongan, dia mengeluarkan kata-kata, dan itu tidak dilaksanakan, tapi kena penjara 4,5 bulan. Apa kata-katanya? Ini biar Alvindo nanti nyampaikan ke teman-temannya, tetangganya, dan Pak RT atau yang siskamling. Apa? Dia datang ke tempat itu. Kowe nek ora njaluk ngapura hati-hati. Kamu kalau nggak minta maaf, sirahmu gelinding, kepalamu meluncur di luar, saya nggak tanggung jawab. Orangnya nggak terima, dilaporin polisi, ditangkap, kenanya 4,5 bulan. Bayangin loh. Baru gitu aja dia udah kena 4,5 bulan. Jadi itu tulisan, kalau saya ke situ, nanti saya foto Alvindo, tak laporin polisi nanti. Ya, karena Alvindo ngerti tulisannya itu, kenapa nggak nyopot? Nggak boleh itu mengintimidasi masyarakat. Memang bagus, ya, menakut. Itu kan sama seperti dulu sebelum COVID-19, polisi Brebes itu nulis, ojo mati nang kene, jangan mati di sini, di tol ditulis jauh dari rumah sakit. Itu juga sarkasme, bahasa sarkasme yang nulis polisi lagi. Jangan mati di sini, jangan tabrakan di sini. Nggak boleh itu walaupun itu candaan, ya, gitu. Kira-kira begitu ya. Oke. Baik Pak, terima kasih. Oke, teman-teman, mungkin ada yang ditanyakan kembali. Halo? Cek. Ini udah sejam lewat 1/4 ya, udah lumayan kita diskusi. Ya, udah lumayan nih Pak. Ini saya juga ini Pak, istilahnya mendapat banyak edukasi lah dari statement Bapak tadi terkait dasar hukum, asas-asas dan lain sebagainya. Ya. Nah ini berhubung sepertinya tidak ada yang tanya lagi Pak, dan sebentar lagi waktu akan berbuka puasa. Nah, kami dari CLC Fakultas Hukum UNS mengucapkan banyak terima kasih ya Pak atas kesempatannya. Next time kita ketemu di kalau sudah pandemi COVID ini bergeser, hilang, kita ketemu fisik aja nanti ya. Baik Pak. Kita ketemu diskusi terbuka fisik itu, lebih keren nanti ya, lebih enak. Baik ya. Pak, ya Pak. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak. Dan kami ucapkan selamat berbuka kepada teman-teman sekalian yang menjalankan ibadah puasa. Semoga setelah berakhirnya sesi diskusi kita pada sore hari ini, kita semakin teredukasi terkait hukum pada khususnya, dan semoga kita diberi kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Nah, saya selaku moderator dalam acara diskusi kita sore hari ini, pamit undur diri. Terima kasih atas partisipasinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buka aja udah. Apa? Oh ya. Oke.